Kita ketemu dengan profesornya, kemudian seluruh dokumen termasuk tadi itu. Bahasa pengantar di saat perkuliahannya itulah bahasa Jepang, bukan bahasa Inggris ya? Nah ini kalau dia sudah punya S2, tidak mungkin dia turun mengambil S2 lagi. Profesornya ini kenal akrab dengan saya. Tesisnya ini kita sudah cari, itu tidak ketemu. Sudah dikonfirmasi juga dari Yamaguchi University, Yamaguchi Daigaku, bahwa tesis dengan disertasinya itu tidak ada. Sementara 2008-2010 kita tidak pernah menemukan yang namanya paten, tidak menemukan proceeding, kita menemukan paper utama. Paper dengan paten itu tidak terdata dan ada yang di-reject, ada yang tidak terpublikasi. Dia tidak bisa melanjutkan yang namanya disertasi. Bahwa syarat kelulusan itu adalah paten. Nah, paten ya. Itu dari reject ini. Ya. Gimana ceritanya nih, Mon? Pemirsa, Rismond Hasiolan Sinipar masih menyisakan banyak tanya. Tidak hanya ijazahnya dan riwayat studinya, tetapi ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan sebagai syarat kelulusan doktoralnya di Universitas Yamaguchi, yaitu paten ataupun publikasi, jurnal dan sebagainya lah, karya tulis yang serupa. Kemarin beliau klarifikasi bahwa memiliki paten sebagai syarat kelulusan. Siang hari ini kita akan membahas bersama peneliti dari Jepang, Dr. Roni Teguh, calon profesor ya. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang, Mas Irjan. Apa kabar? Kabar baik, sehat-sehat di sana, di latar belakangnya luar biasa ya. Siap. Oke. Baik, Pak Dokter, ini saya langsung saja ya melihat kemarin Pak Rismond mengatakan di acara Rakyat Bersuara bahwa dia lulus dengan memiliki paten. Kira-kira apa yang Pak Dokter mau menjelaskan bagaimana syarat kelulusan doktoral khususnya di Jepang? Ya, terima kasih. Ya. Saya sekarang mau bicara sedikit pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya proses yang sebenarnya sudah banyak kita jelaskan ya, bahwa proses pendidikan di Jepang itu by riset. Untuk bisa lulus kita harus memiliki daftar-daftar publikasi. Nah, daftar-daftar publikasi ini akan menjadi latar belakang atau dasar teori dari kita membangun disertasi. Nah, terkait dengan kemarin ya, saya ada nonton itu di Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara ya. Ya. Nah, saya melihat bahwa ada hal yang lucu menurut saya, bahwa kita harus luruskan dulu sedikit bahwa beasiswa Mambu Kabuso itu adalah instrumen untuk mendukung proses belajar. Jadi ada yang biaya sendiri, ada yang memang dibiayai oleh satu lembaga atau pemerintah. Sama banyak yang di Indonesia juga ada beasiswa itu untuk membantu kita dalam mencapai tujuan. Nah, tujuannya ini adalah misalnya kita bisa menyelesaikan program master atau kita menyelesaikan program doktor, salah satunya adalah beasiswa tersebut. Apakah beasiswa ini menjamin itu lulus? Tidak. Nah, jadi kalau di pertengahan jalan atau di akhir-akhir kita tidak bisa mencapai target yang memang menjadi syarat utama dari proses belajar tersebut, dalam hal ini publikasi dan disertasi atau tesis untuk master. Nah, di situ kalau kita tidak berhasil ya beasiswanya habis, kita biaya sendiri untuk melanjutkan itu. Banyak kasus, artinya di baru semester 4 misalnya atau semester 2 baru masuk juga ada yang tidak bisa menyesuaikan iklim pembelajaran di mana aja, termasuk di luar negeri ya, di luar negeri baik di Jepang, Korea, Cina, Inggris, Belanda, Jerman itu sama ininya karakternya, bahwa kalau beasiswanya itu putus di tengah jalan berarti ada kasus yang sangat besar. Dalam hal ini target-target tertentu tidak bisa diselesaikan. Mungkin begitu Mas Ijan. Boleh tahu mengenai beasiswa ke Jepang ini? Ya, Mambu Kabuso atau MXT namanya. MXT ini kira-kira apa syaratnya ya? Seperti kalau kita ketahui baik beasiswa yang dalam negeri ataupun luar negeri dari Indonesia kan memiliki syarat-syarat tertentu, harus memiliki skor TOEFL atau IELTS tertentu. Kalau di Jepang kan ada skor khusus ya bagi siapapun yang akan ke sana. Kira-kira persyaratan yang seperti apa yang Pak Roni bisa jelaskan? Ya, ada persyaratan formal. Formal maksudnya seperti ini. Formal itu misalnya ijazah yang bahasa Indonesia
kita harus translate dalam bahasa Inggris, baik itu S1 maupun S2. Nah, transkrip nilainya juga kita translate. Nah, Oke. dulu kita translate-nya itu di lembaga resmi. Karena S2 saya di UGM, saya memintanya di kantor Pascasarjananya. Jadi ada keluar dua dokumen. Nah, itulah yang kita kirimkan ke profesor waktu itu, bahwa beliau akan membantu di sana untuk apply beasiswa tersebut. Nah, terkait dengan beasiswa, banyak hal, artinya ada proyek-proyek tertentu yang dibutuhkan oleh profesor, seperti kasus saya itu kan memang kegiatannya itu ada di Indonesia. Nah, dalam hal Oke. ini di Kalimantan Tengah ya. Waktu itu proyeknya adalah untuk pengendalian kebakaran hutan dan gambut. Jadi kita ketemu dengan profesornya, kemudian seluruh dokumen termasuk tadi TOEFL ya. Skornya berapa kira-kira? 550. Oh, untuk TOEFL ya, 550 ya. TOEFL 550. Terus bahasa Jepang itu akan ada di sana untuk kursus. Kursus. Itu terkait dengan kegiatan kita di laboratorium. Oh ya, Bayangkan. mengenai kursus ini, kira-kira kelas persiapan ini apakah lebih dahulu kursusnya di Indonesia dulu atau langsung ke Jepang di sana baru dilakukan kursus? Ada yang langsung, ada yang artinya langsung ke negara yang sana. Hmm. Ada yang juga kalau kalau kasus saya dulu saya dapat JICA training di Oke, Kyushu. oke, oke. Nah, di Kyushu, kemudian balik ke Indonesia, artinya saya dapat pengetahuan basic untuk Mm-mm. bahasa Jepang. Nah, Berarti di saat minta maaf Pak Roni, berarti di saat hmm, training itu perkuliahan normalnya itu belum dimulai ya? Berarti belum, belum. belum. Jadi beasiswa itu masih ada proses yang lain. Kita harus membuat namanya proposal riset. Proposal riset dulu Ya, ya. proposal riset. Jadi, proposal risetnya ini berhubungan nanti dengan proyeknya. Artinya, profesornya ini tertarik tidak dengan risetnya kita. Jangan sampai nanti pokok bahasanya itu beda dengan apa yang ada Mm-mm. di laboratoriumnya. Nah, Kurang lebih ya, berapa tahun untuk kelas persiapannya itu? Atau bulan ada gitu? kasusnya adalah kita waktu masuk rata-rata kawan-kawan saya ya yang dari Mm. Hiroshima University, kawan-kawan yang seangkatan saya, kemudian yang di Saga University, kemudian ada kawan-kawan juga yang dari Osaka, Tohoku, Oke. saya tanya-tanya itu rata-rata mereka langsung masuk S3. Langsung masuk Nah, S3. nah, Maksudnya ada untuk mahasiswa yang bukan dari Jepang ya, bukan warga mm, negara Jepang, artinya harus mengikuti kelas persiapan bahasa Jepang dulu kurang lebih berapa bulan? eh, 6, 9 atau 1 tahun? itu sebenarnya kita kan international student ya. Oke, international Nah, student. kita international student, jadi di sana itu dengan senseinya kita campur aduk lah. Kadang-kadang harus bahasa Jepang Oke. eh, karena kita untuk menambah kemampuan kita ya. Oke, ya, Nah, ya. terus tapi lebih banyak berbahasa Inggris, terutama untuk menulis, Menulis ya. presentasi, dan untuk kita akan ketemu banyak dari berbagai negara, termasuk Oke. dari negara-negara negara-negara lain ya. Dari Eropa ya. Berarti bahasa pengantar Banyak. perkuliahannya itu, bahasa pengantar di saat perkuliahannya itulah bahasa Jepang, bukan bahasa Inggris ya. Em, nah ini jadi jadi kita ada cerita lucu dulu. Jadi saya ada kelas masuk, namanya kelas remote sensing dengan Oke. image processing. Ada dua kelas waktu itu. Oke. Nah kebetulan profesornya ini kenal akrab dengan saya. Kita Ya. bergaul lah, enak lah. Ininya kalau ketemu waktu di lift atau Ya. ketemu di ruangan mana gitu tuh, kita selalu selalu bicara, ngobrol lah, enak, profesor-profesornya yang selama ini. Jadi hangat kita itu di Ya. pergaulannya. Nah, sewaktu itu yang masuk kelas dia itu bukan hanya doktoral, ada master juga, ada Mhm. program S1 yang Oke. bachelornya. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah full bahasa Jepang gitu. Oke. Nah, full bahasa Jepang. Tapi presentasinya ada yang berbahasa Inggris. Presentasinya ada yang berbahasa Inggris. Nah, Mhm. terus karena kemampuan bahasa Jepangnya itu sangat terbatas, artinya itu kan kita harus Mhm. mendengar baik-baik apa yang diucapkannya. Salah kata kan salah salah penterjemahan. Nah, jadi kita waktu itu saya hanya tanya, artinya dengan bisa nggak anu sensei untuk
kita ubah dalam bahasa Inggris aja kan karena saya kan international student saya bilang gitu. Oke 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 katanya. Oke gitu. Kalau kalau kayak gini kan saya sendirian sensei saya bilang ya. Dan dia mau. Nah, besok Oke. minggu depannya dia dia rubah presentasinya dalam bahasa Inggris, full bahasa Inggris. Hmm. Nah, saya memperhatikan lalu sisa sisa studennya lain pada tidur semua karena ya itu kan di suasana di kelas ya. Jadi Ya, ya. karena di sana karakternya adalah memang full bahasa Jepang. Tetapi presentasinya kan presentasinya ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Jepang. Nah, termasuk pembimbing saya dia bahasa Jepang presentasinya. Jadi Oke. kemampuan kita lah menanyakan Sensei di mana paper Hmm. ini atau buku ini yang bisa saya pelajari, chapter berapa yang harus saya pelajari. Jadi Oke. di lab kita pelajari lagi. Jadi bukan seperti akan menjadi syarat kelulusan, bukan. Tetapi Oke. di Hmm. kelas itu adalah bagian dari kita akan riset nanti. Oh, oke. Seperti itu. Nah, ini Pak Dokter, kalau kita kaitkan ya mengenai beasiswa tadi dengan durasi studinya Rismon, ini kita Hmm. lihat dia mendapatkan beasiswanya pada tahun 2003. Ya. Artinya, kalau mau dikatakan perkuliahan normalnya itu dimulai pada tahun 2004. Kalau Hmm. di tahun 2003 menuju 2004 ini dia melakukan kursus bahasa Jepang, semisal seperti itu. Dengan transisi seperti itu berarti kurun waktunya kurang lebih sisa 4 tahun. Nah, dalam Hmm. waktu 4 tahun itu, sesuatu yang sangat tidak mungkin bahwa dia bisa menyelesaikan S2 dan S3 dalam waktu yang sangat singkat. Ya, jadi gini, simpelnya. Kalau dia sudah punya S2, tidak mungkin dia turun mengambil S2 lagi. Jadi dia Oke, harus apply langsung ke S3, program doktoral. oke, oke. Nah, dari kurun waktu yang diambil 2003-2006 agak panjang ya itu ya. Dan kalau dia peruntukannya, Mhm. jadi beasiswa yang peruntukan tidak mungkin dia untuk double degree. Artinya S2 dan Oke. S3 sekaligus. Jadi Mhm. salah satu dia ambil. Kalau dia ngambil S3, berarti dia punya waktu 3 tahun. 3 tahun Kalau minimal ya. 3 tahun, beasiswanya itu kan 3 tahun, Mas Irjan. Oke, standar ya. 3 tahun Standar minimal itu. standar. Oke, baik. Kalau kelebihan sedikit, kelebihan ya, artinya 3 tahun setengah itu Hmm, ditoleransi sedikit lah. baik. Oke. Ada berapa ada senpai-senpai saya dulu juga cerita ada seperti itu. Oke. Hmm. Nah, dengan 3 tahun, nah terutama 2003 sampai 2006 dengan hanya satu proceeding di tahun 2006, saya rasa itu sangat sangat terlambat sekali proses belajarnya. Jadi korelasinya dengan IPK 4-nya yang di transkripnya itu nggak seimbang gitu, nggak seimbang. Artinya dengan harapan IPK 4-nya bahwa itu Oke. super cerdas, super B kemarin itu super bonusnya itu. Berbonus. Ah, akan tetapi antara paper yang dia dihasilkan hanya 2006 hanya paper yang Oke. tercetak ya, yang terpublish ya, Oke. bahwa itu hanya conference satu itu saja. Sisanya adalah penulis ketiga dengan Oke. keempat. Oke. Nanti Oke. kita akan bicarakan Oke. tentang patennya Oke. seperti apa. Boleh, boleh. Kita bisa langsung saja ke pembahasan mengenai papernya ini atau patennya ini. Hmm, Silakan boleh di share screen, bisa membandingkan dengan pembicaraan Rismon ataupun klarifikasinya dengan data yang ada di website. Ya, oke. Oke, Baik. saya ini ya, saya dapatkan ini kurikulum vitae-nya. Saya coba mempelajari kurikulum vitae-nya bahwa S1-nya ini dia masuk di 94. Sepertinya seangkatan aja nih dengan saya ini. Oh iya. 94 ya. 94. Lalu MT-nya UGM juga ini seangkatan juga nih. Ini Oke. seangkatan. Jadi Ya. kemungkinan besar dulu pernah ketemu nih, tapi nggak tahu ketemu di mana gitu kan. Saya juga nggak perhatikan gitu. Nah, lalu Master Engineering dan Doktor Engineeringnya 2006 dan 2008. Catat 2006 dan 2008. Oke. Sementara di ijazahnya yang tertulis Hmm, 2006 semua ya, udah 2006 sekarang. itu Ya. udah tidak valid lagi nih. Ya. Gitu. Oke. Lalu beasiswanya 2003 sampai 2008. 8. Sementara papernya itu 2003 sampai 2006. Yang jadi yang kecatat itu Oke. 2006. Hmm, hmm, hmm. Nah, kalau 2006 berarti ada berapa itu Mas Irjan? 2003 sampai 2006. Ya, 3 tahun. 3 tahun ya. Ya. Nah, harusnya 3 tahun itu dia bisa menyelesaikan doktoralnya.
Nah, Hmm, kenapa hmm, ada lewat ke 2008? Katanya hmm. mau ngambil S2 lagi. Nah, beasiswa kalau dia gagal di S3 nggak mungkin dia mau ngambil S2 lagi kan? Ya, Masa sih downgrade lagi. apa riset yang gagal yang gagal atau yang tidak berhasil itu diulang lagi ke lebih rendah lagi itu sangat Ya, jarang terjadi gitu. Nah, nah jadi memang beliau ada dapat ininya beasiswanya ya, ya. beasiswa ini, tetapi tidak selesai. Nah, saya tidak bahas yang ininya Hmm, S1 ya, S2-nya di Indonesia ya, ya. ya. Tetapi coba lihat ini, nanti kita akan lihat Hmm, hubungan dua ini. oke, Hubungan dua ini ada hal tertentu yang sebenarnya dalam satu lab itu agak aneh sedikit gitu loh. oke. Artinya pembahasan di lab itu kan dia fokus di sana itu laboratorium itu fokus dalam satu bidang kajian tertentu dengan metodologi yang beragam. Nah, Hmm, sementara tesisnya ini tentang secure database. your Nah, database. kalau dia ngambil lab yang sama dengan profesor yang kemarin, itu image processing. Image processing. Ya berbeda dengan secure database ya. Ya, database kan berbeda lagi, Oke, bidang ya, ya. ilmunya beda gitu Hmm, loh. hmm, Nah, bidang bidang kajiannya juga beda. Terus yang doktoralnya untuk mengimplementasikan Scholastic Reaction Diffusion Base. Nah, ini kan untuk hmm. kriptografi untuk Ya, 2D ya. dan 3D. Nanti kita lihat paper paper yang dihasilkan, bagaimana landasan teorinya ini bisa Oke. nyambung ke sini. Wah, Nah, ini menarik ini, Mike. saya rasa nggak, saya rasa kalau nanti Mas Irjan lihat nggak nyambung. Nah, kita akan bahas Oke. tesisnya dulu ya, Ya, tesisnya ini. oke. Nah, tesisnya ini kita sudah cari itu tidak ketemu. Baik itu di sudah dikonfirmasi juga dari Yamaguchi University, Oke. Yamaguchi Daigaku, bahwa tesis dengan disertasinya itu tidak ada. Oke. Nah, itu sudah ada surat resminya. Nah, dengan Mas Joshua juga apa Hmm. ada juga dari pihak Gajah Mada juga Hmm. mendapatkan informasi bahwa Hmm. ijazah yang diterbitkan ini dua-duanya tidak pernah Tidak ditemukan. ditemukan. Oke. Betul, betul. Baik. Nah, Oke. sekarang kita akan membahas yang Hmm. tesisnya ini, tesisnya Hmm. ini tentang scholastic reaction diffusion-nya. Hmm. Untuk ellipse curve cryptography ini Hmm. topik bahasan tentang data security atau tentang pengamanan data. Oke. Ya, tentang pengamanan data untuk dua dimensi dan tiga dimensi. Tetapi ya, kalau kita lihat, nah ini papernya. Oke. Oh ya. Nah, kalau kita di sir.nir JP, kita Oke. ketik namanya, nama Hmm. nama nama Ule inilah, Uleo. Ya. Uleo itu bahasa Dayak Uleo. Ada nanti kalau kalau orang Dayak pasti tahu tuh Uleo ya. Ada teman si teman ini, Ya. Ya. ah, nih ada Hmm. satu dua tiga empat empat ya empat lima tuh dua tiga empat lima ada lima papernya. Papernya ya. Ya, tetapi setelah kita selidiki, kita cek itu tidak terpublikasi semuanya. Oke. Tidak terpublikasi di sini artinya impress. Inpres. Jadi dia pernah menulis paper ini untuk syarat disertasinya, Oke. tetapi Hmm. sudah dilakukan review. Hmm, hmm, hmm. Nah, akan tetapi dia dalam proses infres. Jadi masih ada kamera ready istilahnya. Oke. Kalau kalau kawan-kawan yang artinya pemirsa Hmm, hmm. Mas Satu TV pernah menjadi editor di Oke. jurnal atau pengelola jurnal ilmiah, pasti paham tentang istilah-istilahnya. Oke. Submit, Submit. kemudian review, Review. Ya. kemudian impress, Ya. kemudian publish. Publish. Itu ada istilah-istilah tersebut. Nah, dari lima ini, hanya satu ini saja yang tercatat nih, Scholastic Rational Hmm. menggunakan metode Pitchford-Nagumo System. Oke. Ini lebih banyak digunakan untuk pendeteksian tepi pada image processing, pada pengolahan gambar maupun video. Data video atau foto ya. Oke. Ya, nah, Hmm. sementara tesisnya tadi tentang Hmm. kurva. Jadi agak-agak Ya. nggak nyambung metode ilmiahnya ini, metode literatur Oke. reviewnya.
Oh ya, tesis tentang kriptografi ya tadi ya. Ya, jadi tidak nyambung ininya. eh, Hmm. Oh ya, tesisnya Data sekuritas. tesis yang di sini ya dengan yang dia tulis Oke. topik ininya Ya, eh, ya, ya. disertasinya, apalagi dia tesisnya udah nggak nyambung sama sekali. Nah, terus ini kan statusnya impres. Nah, kalau Ya, impres kita ya. cek lagi ya ini. Mhm. Dia menulis paper ini itu untuk image segmentasi ya. Jadi Oke. sebenarnya Em, kalau saya lihat nih rajin aja si Ule nih, kawan nih rajin aja. Dia nulis juga, tapi ya memang memang nasibnya nggak lulus aja gitu kan. Nah, proses yang ini lama karena 2003-2006 lama, Mhm. jadi ada proses menunggu publikasinya itu terbit secara resmi. Nah, terbit secara Oke. resmi sebuah paper itu harus harus ada apa? Hmm. Satu, ada yang namanya volume. Volume, oke. Habis volume, kemudian ada nomor serinya. Lalu ada nomor halamannya. Mhm. Nah, dia di seri berapa diterbitkan ini dengan volume berapa? Iya, Tahun iya. berapa dengan bulan Mhm. berapa Oke. diterbitkan? Karena itu terkait dengan DOI. Mhm. Jadi Digital Object Identify. Oke, digital object Sebuah identifier ya. Oke, Ya, baik. kita mengenali sebuah sebuah Mhm. sebuah publikasi itu Mhm. tercatat dengan resmi. Nah, ini belum terpublikasi. Jadi dia pernah nulis, akan tetapi tulisannya ini, yaitu saya bilang dulu masih proses kamera ready, masih Ya, proses review, belum, masih penyuntingan dia ya. betul. Nah, Mhm. kalau kita cek lagi, iTrans ini 2007 Oke, ya, ya dia kirim ya. Kita 2000. cek lagi. Ini yang sebentar, yang saya lihat ada untuk yang satu kasus dengan dia ini. Nah, dia ada dua nih. Oke, ya. Jadi dia menulis ini ada dua di IEICIA. Ya. Artinya ini jurnal yang sangat bagus di Jepang. Sangat Mhm. bagus, terutama untuk yang jurnal-jurnal yang di eksakta ya, yang biasanya di Mhm. computer engineering ini biasanya di sini. Tetapi statusnya dua-duanya ini impress. Impres ya. Ya, belum diterbitkan. Ya, Nah, belum belum diterbitkan. diterbitkan tadi saya bilang satu belum reviewnya belum diolah lagi, Ya. kemudian dikirim masih ada tidak sesuai, artinya Mhm. gambarnya tidak sesuai dengan untuk bisa dicetak di online maupun di buku. Jadi ada em, terlalu kecil hurufnya Mhm. atau ada angka yang typo misalnya atau Ya. tulisannya yang tidak sama dengan maksud dari paragraf. Itu biasa seperti itu. Jadi kita membutuhkan lama untuk penulisan Mhm. jurnal biasanya. Itu sejak tahun 2007 ya, Pak Dokter ya? Ini tulisannya. Yang ngirim ini 2007 dua yang ribu akan tujuh ya. Artinya 2007. sudah Ya, 18 tahun ya? Ya, ya 18 tahun 18 lah. tahun. Ya. Artinya ini ya apakah pihak dari kampus ini menolak atau menyampahkan ini ke recycle bin gitu? Jadi kalau itu dia tidak melakukan revisi, Oke. revisi artinya em, pihak pengelola jurnal itu mengatakan bahwa kan ada dua atau tiga, Hmm. satu penulis, dua pengelola jurnal, tiga review. Tiga dulu, oke. Nah, pengelola jurnal ini akan menghubungkan dengan reviewer dalam bentuk sistem. Hmm, Jadi hmm, kalau kita kontaknya biasanya correspondingnya, misalnya paper ini harus direvisi dulu, oke, oke, oke. mayor revisi. Jadi banyak tuh, misalnya komputasinya belum Hmm. belum selesai, rumusnya Ya. belum selesai, Mhm. atau rumusnya tidak cocok dengan angka yang Hmm. metodologinya juga banyak.
Hmm. Setelah itu kita kirim lagi, biasanya keluar minor revisi. Oke. Hmm. Ah, minor revisi, revisi lagi itu 2, 3, 4 kali biasanya. Biasanya proses revisi itu berjalan dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun atau lebih daripada itu. Hitungan bulan biasanya. Bulan ya. Ini 18 Bulan. bulan, ini 18 tahun. Kalau yang ini kan kalau kita ngukurnya dari sekarang. Ya, 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 ya. Nah, tapi kalau dia mengukur dari waktu dia sekolah, Ya. waktu sekolah, Wah, ya tiga kita puluh 32 tahun. enggak, kalau dia sekolah 2007, 2006 ya. Ini Oh iya, 2006. 2006. sembilan Tapi belas itu tahun. beasiswa sudah habis tuh. Iya. 19 tahun harusnya. Ya, nah, Berjalan. kalau kita hubungkan di situ bahwa dia tidak punya kesempatan lagi untuk menulis disertasi. Karena syarat utama yang di sini Mhm. sebagai kan di Yamaguchi itu Iya. examination untuk disertasin disertasin kemudian untuk examination, Iya, kemudian iya. untuk defense, lalu Mhm. yang terakhir PDF-nya masuk ke dalam sistem. Nah, Oke. kalau list list yang ini Mhm. hanya satu proceeding tadi itu Mhm. tidak mencukupi. Oke. Tidak mencukupi persyaratan sebagai calon doktor. Nah, dua ini bisa dimasukkan dalam persyaratan, akan tetapi di Jepang kan agak ketat. Hmm, hmm, hmm. Yang ketatnya gini, kalau belum ada volume, Ya. Ya. Boleh. kemudian belum ada linknya, Hmm. kemudian belum ada halamannya, page-nya, itu bisa dipastikan masih impress, belum belum bisa dikategorikan untuk bisa maju untuk sidang Sidang pen. doktoral. Ya, Iya. sidang doktoral. Doctoral defense biasanya kita bilang untuk mempertahankan Oke. mempertahankan literatur reviewnya kita, penelitiannya Hmm. kita di hadapan Hmm. banyak profesor. Saya dulu sebidangnya itu sekitar 12 profesor yang Hmm. apa menyidang, artinya menanyakan Benar kan? eh, disertasi saya. Boleh tahu nih apa dokter kira-kira saya sebagai dosen pembimbing itu profesor pembimbing itu rata-rata 1 atau 2 orang ya untuk menulis ini. Kalau komite, Oke. biasanya Hmm. komite itu ada empat. Ada 4 ya. Ada empat. Jadi yang satu lab itu 2 orang, Hmm. profesornya saya sendiri dengan asosiat profesornya. Oke. Nah, Bagaimana dengan Rismon yang cuman menyebut Profesor Dr. Hideto Shimek? Satu saya orang saja. sepertinya nggak dia disertasinya kan nggak ada. Jadi akhirnya dia nggak tahu itu pembimbingnya siapa. Cuma satu itu pembimbing lab ya. Tapi pembimbing Pembimbing lab. disertasi itu ada empat. Hmm. Bisa universitas lain, Hmm. yang universitas lain sebagai pembimbing juga bisa dari komite itu tersebut. Atau Komite penguji. kolaboratif saja itu kayaknya sepertinya ya. Ya, itu kalau di doktoral di Indonesia juga sama, sama. Artinya kalau Mhm. ada memang satu bidang keahlian dia bisa jadi pembimbing. Pembimbing. Oke. Ya, atau bisa juga jadi penguji tamu. Hmm. Nah, dulu saya di Gajah Mada itu nguji S3, penguji tamu untuk Penguji tamu. Oke. ya penguji tamu di Fakultas Teknik di di Hmm. S3-nya S3 informatik teknik elektro. Saat itu bahasnya tentang Hmm. informatika. Oke. Ilmu informatika. Oke. Nah, saya mendapatkan informasi dari Pak Joshua juga bahwa Mhm. sinkronisasi bagaimana latar belakang pendidikan Pak Rismon ini, Mhm. beliau ini kan belajar soal network dan jaringan ya, kalau nggak salah di sana. Ya, Atau kalau kalau hmm, dilihat kalau dilihat ininya hmm, dari S1 ini dia teknik elektro nih, bukan darah hmm. birunya informatika dia. Ya, 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 oke. Nah, teknik elektro, tetapi karena kita itu di akademis, jadi harus bisa menggunakan bahasa-bahasa pemrograman untuk menyelesaikan satu Hmm, hmm. eh, problem penelitian. Nah, kalau dilihat ini nggak ada Ya, S1 S2-nya tentang tentang elektro gitu.
Nah, Iya, iya. kalau yang di sini nggak bisa diambil jadi acuan ya, karena di Hmm. sini tidak ada ditemukan sama sekali, Yang khusus termasuk tesis Master of iya, Engineering dan kita tidak tesis bisa doktor. bahas karena sudah dibantah dari Yamaguchi bahwa sudah email resmi bahwa Mm-mm. dua title ini tidak ditemukan di perpustakaan lokal, Mm-mm. perpustakaan fakultas, perpustakaan sistem, artinya yang memuat seluruh Mm. karya-karya mahasiswa doktoral master. Nah, kemudian di tingkat nasional, yang nasional pun tidak ada tercatat. Artinya Ya, dua hal ini dikatakan bisa dikatakan bahwa tidak tercatat sama sekali. tidak oke. Ya, Nah, kalau itu kita lihat di bawah nih Pak Dokter soal paten Jepang ini, ya, nah ini yang dengan nomor registrasi ini, bagaimana kita bisa membuktikan ini kira-kira? ya. Saya pikir kemarin si Ule ini kawan kita kawan ini, wah ini bagus lah. Artinya senang lah saya pikir ya ada alumni yang bisa Ah, membantu negara ini. Tapi lama-lama kok aneh, bukan seperti ini alumni. Nah, saya akan bahas. Ini Oke, paten ya. Dia ya. tulis pertama kali ini namanya. Ya, jadi dari sini Kalau ada penulis pertama ya. ya dia sudah mengaku-ngaku lah bahwa dia punya paten. Dengan cara dia menulis pertama seperti ini, ya, saya besarkan aja dulu deh biar nah. Ya. Dengan caranya menulis seperti ini, jadi seolah-olah dia adalah pemilik paten utama. Oke. Padahal, padahal kalau kita lihat Oke. ini paten yang Mm-mm. nomor 2008 009 549 ya. Ya. Kita Mm. bandingkan di sini 2008 009 549. 49. Kita Mhm. lihat tahun 2006 ya mereka aplikasinya. Oke, ya. Kemudian diumumkan ke publiknya 2008. Judul Oke. inventionnya ini ya. Lalu Oke. aplikannya dari Yamaguchi ya. Oke. Statusnya apa, Mas Irjan? Rejection. Horifis. Ditolak. Ditolak ya. Aduh, sakit. Itu kalau sesuatu yang ditolak itu sakitnya minta ampun tuh gitu lah. Nah, kita lihat nih statusnya gimana. Ada nama dia nggak di situ? Nih, Oke. saya translate. Ini Japanese dengan Ya, Inggris ya. ya, supaya mudah saya Baik, bahas. ya. M. Rismon Hasilan Ini Pak. Sianipar. Karena Ya. orang Jepang nggak bisa nyebut R, ya, Heeh. bisanya nyebut L, Oh, makanya di sini ada syarat ya. tulis sedikit. Oke. Nah, inventornya profesornya, bukan dia Invent. loh. Oh, inventor ya. Hidetoshi Mike ya. Iya, lalu ini Hmm. Atsushi Atau Sinaga. Nakamura. Oke. Nah, kemudian namanya terakhir. Jadi tadi Oke. dia klaimnya nomor satu ya. Nomor satu dan punya Di sini, paten. di sini dia nomor berapa tuh? Nomor 4 ya. Nomor empat. Orang Ya. yang ya. Kemudian statusnya Rejection or refusal of an jadi application. apa yang dikatakan oleh Pak Andi di mana ya di iNews ya kemarin ya. Ya, iNews Rakyat Ya, Bersuara bahwa juga. dia syarat kelulusan saya dengan gagah berani itu Ya, adalah paten dan paper. ya. Kalau kalau patennya sudah rejection, apa maksudnya seperti itu? Dikemanain gitu loh. Wah, ini tidak bisa dibantah sama sekali oleh Rizwan ini. Sama sekali nggak bisa ini. Oke, jadi Pak Andi dia menggunakan bahasa Jepang Bahasa itu Jepang. saya senyum-senyum aja tuh bahasa Jepangnya itu biasa di lab kami itu biasa yang seperti itu. Tapi kalau paham itu orang akan terbahak-bahak tertawa itu ada berapa kalimat yang saya pikir itu menarik gitu. Ya, saya sempat menanyakan terjemahannya waktu itu. Kalau kalau nggak salah Pak Andi mengatakan Rismon pembohong besar. Ya, jadi ada Ya, ya buruk sekali apa ya, gitu ya. terjemahannya ada. Itu terjemahan lunak ya, terjemahan lunak. Oh, terjemahan lunaknya. Ya, terjemahan Ada yang lebih lunak itu. sarkas lagi ya? Ada, ada. Terjemahan Oh, mediumnya ada lagi. Terjemahan oh paling iya, atas iya. lagi ada. Itu paling lunaknya sudah. Nah, jadi Tapi kayak Rismon itu kayak agak bengong, agak loading mikir juga terus. Tapi nyambungnya sedikit pakai bahasa Inggris.
Setidaknya gini, Mas Irjan ya, Ya. setidaknya karena di lab, Mm-mm. kalau saya dulu banyak teman. Jadi teman itu kita kan melatih bahasa Jepangnya kita. Nah, lebih banyak berbahasa Inggris saya dulu. Nah, jadi ketemu kawan-kawan saya yang dari Iran, dari Polandia itu mereka dua-duanya pintar bahasa Jepang. Ya. Jadi kita tanya ini apa artinya, kita tahu. Jadi pergi ke pasar, kita belajar, kita praktekkan. Kemudian kita gakai untuk Mm. seminar misalnya. Mm. Gakai Mm. itu seminar, kita ketemu lagi dengan orang Jepang di sana, baik di Tokyo, baik di daerah lain ya, di Ya. daerah-daerah lain ya. Itu mereka bahasa Jepang. Tetapi kalau kita bilang bahwa ada watashi wa Nihongo Mm. Skoshidake nih, gitu, Ya. udah paham mereka bahwa oh ya ya, pelan-pelan aja. Artinya bahasa Jepang Mm. saya agak sedikit terbatas gitu. Nah, Eh, mereka mereka akan jelaskan pelan-pelan. Ya. Jadi dengan 3 tahun itu saya pikir sudah reaksinya akan ada waktu Mm. kita mengatakan bahwa Genki desyo, Genki des gitu. Itu Artinya apa tuh? apa kabar? Oh ya. Baik gitu. Itu aja Genki gitu kan, ada ada kalimat-kalimat. Kalau kalimat perpisahan waktu kita meninggalkan laboratorium, waktu Ya, bicara ya. dengan teman satu lab dengan Mm. sensei itu dua Oke. hal yang berbeda cara pengucapannya. Oke. Iya, tidak sama. Waktu kita pagi datang mengucapkan selamat antara sensei dengan junior kita, Junior. Ya, ya. dan senior kita, tiga hal yang berbeda cara pengucapannya. Oke. Ya ada tata krama Tata mereka. keramanya ya pada dasarnya Tata Jepang krama, ini kan. pengucapan dan Mm. sebagainya itu harus kita Iya. kita kita junjung tinggi lah. Sama kita di Indonesia, di daerah manapun kita punya adat istiadat. Nah, adat Mm. istiadat inilah yang sebenarnya yang secara secara alami itu akan melekat dengan dirinya kita. Dimanapun Iya. kita akan hidup ini. Iya, ya, ya, itu pesan luar biasa ya buat Rismon ya, karena memang penelitian dia selama ini kan ya mensreanya ya mendiskreditkan dan ya Ya, banyak melanggar apa ya, selain melanggar hukum juga etika dan moralnya pun beliau lupakan juga kelihatannya. betul. Nah, sekarang kembali karena Ya, patennya ditolak. oke. Berarti gugur dong satu penjelasan dia Ya, di iNews. ya, sudah tak bisa terbantahkan lagi dan apa yang dia bicarakan di news itu zong. Ya, Oke. terus bagaimana dengan papernya? In press berarti tidak terpublikasi. Ya, Nah, artinya sudah gagal dua poin itu. oke. Nah, In dua poin itu yang di pemberitaan yang berbicara dengan Pak Andi itu bisa dikatakan bahwa paper dengan paten itu tidak terdata dan ada yang di reject, ada yang tidak terpublikasi, Ya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan yang namanya disertasi. oke. Kalau disertasinya tidak bisa dilanjutkan, bagaimana dia melakukan doctoral defense, Ya. mempertahankan disertasinya. Nah, konsekuensi kalau disertasi tidak ada, Mas Irjan, berarti Tidak memiliki gelar doktor. iya, itu aja simpelnya. Kita berpikirnya bahwa kalau tidak ada publikasi, tidak Ya, ada tercatat, ya, tidak memiliki gelar doktor, tidak tidak ada memiliki memiliki doktor, ijazah, tidak memiliki ijazah, betul. tidak memiliki transkrip yang tidak sinkron dengan sertifikat, dan Betul, tidak bisa mengajar di Universitas Mataram dengan menggunakan gelar doktornya yang betul. tersebar, yang apa tampil di itu website Unram itu. Nah, Mungkin bisa di-spill lagi melihat nama dan gelarnya itu dengan NIP-nya itu yang digunakan di Unram ya, itu. jadi yang terkait dengan ini ya, Hmm. dengan ijazahnya, sekali lagi Ya, sebagai ASN di universitas, mohon maaf saya tidak menyebutkan universitas yang X dia mengajar dulu karena
Ya. etika sesama kami sebagai sejawat, Sejawat gitu, akademisi, baik. Ya. akademisi, kami hormati itu. Akan tetapi kita soroti adalah kalau dia sudah mengatakan lulus, dia harus melakukan namanya bukan verifikasi, tetapi melakukan penyetaraan ijazah luar negeri. Jasa. Melaporkan Ya. dirinya ke kementerian. Nah, Mm-mm. surat dari kementerian ini untuk naik pangkat jabatan fungsional. Itu salah satunya. Oke. Kemudian naik pangkat ke misalnya ASN, dia ada pangkat golongannya. Lalu, nah disinilah kecolongannya. Dia di sertifikasi dosen ini mengaku sebagai doktoralnya. Karena tidak ada lakukan pengecekan di sertifikasi dosen dulunya. Karena hanya Mm-mm. melakukan evaluasi diri aja. Nah, Betul. evaluasi diri, kita hanya menceritakan diri kita sendiri ya dengan paper. Dia bilang ada papernya, ada patennya tadi. Paten dan paper. Nah, sementara tidak ada waktu, mungkin tidak ada waktu untuk pengecekan patennya itu terpublish atau tidak, atau tereject atau tidak gitu. Mhm. Nah, termasuk juga kalau kita lihat tadi ini ya, selain Ya. paten, nah jurnal ilmiahnya cuma satu ini, dan itu beli bukan beliau, saya bilang ule ya, uleo saya bilang, uleo ini dia penulis ketiga. Ya, jurnal ilmiah. Kawan Anomura ini, Michikawa ya. Sini, Pak. Mhm. ya, Atsushi Nomura ini penulis pertamanya. Oke. Nah, jurnal ilmiah. Nah, dia hanya nomor tiga. Nomor tiga ini Mhm. tingkatnya sangat sedikit sekali. Berarti misalnya si penulis pertama ini ngambil gambar hasil dari Mhm. papernya. Jadi dia masukkan dalam jurnal ilmiah itu. Boleh di situ dimasukkan. Nah, jadi kontribusinya sebagai penulis ketiga. Lalu Oke. bagaimana dengan Meike Sensei? Meike Sensei, mohon maaf, kita ini eh, eh, kita bedah lah ini jurnalnya. Meike Sensei ini sebagai penanggung jawab dari jurnal ilmiah yang dikeluarkan ini di laboratorium. Nah, itu satu hal yang ini ya, satu hal yang lumrah dalam publikasi. Nah, Ya. katanya dengan Mas Jos dulu, Ya. oh, Mas Jos, apa namanya, Joshua pernah nggak nulis jurnal internasional dengan international book chapter gitu ya? Tapi kalau dilihat ini penulis ketiga, Bukan penulis utama ya. bukan penulis utama. Jadi artinya eh, tingkat kontribusinya itu sangat kecil sekali. Mhm. Jadi yang lebih besar ini Atsushi Nomura Murah. ini sama dua dua ini namanya sama ya, Oke. namanya sama dengan si profesornya ini, Hitoshi Sensei ini. Ya. Mm-mm. Baru belakangan katanya dia mengklaim soal metode yang digunakan dalam jurnal ataupun tulisannya itu adalah metode dari dia gitu. Bukan, kalau dia Hmm. kalau dia judulnya ini, Mm-mm. metodenya itu miliknya ini si penulis pertama. Anumura ya. Ya, teknik Atsushi Nomura. tekniknya beda, tekniknya tuh beda. Jadi Hmm. algoritma itu banyak, tetapi Oke. untuk menyelesaikan suatu problem itu banyak hal. Jadi tidak Oke. sama satu. Kalau dia mengaku sih itu ya, kalau tradisinya caranya seperti ini ya, Ya. dengan patennya aja dia sudah ngaku penulis pertama, padahal penulis terakhir kan Ya. ngaku-ngaku gitu loh. Ya. Ya. Iya. Nah, dua dua jurnal ini bisa dikatakan itu tidak bisa sebagai syarat disertasi. Oh gitu ya. Hmm. Syarat disertasi dia harus memiliki minimal satu atau dua penulis utama Untuk jurnal untuk ilmiah. jurnal. Nah, sekarang Hmm. di sini ya Ya. statusnya kan impres. Ya, impres benar. Nah, seharusnya dia penulis pertama di sini. Sebagai penulis pertama Oke. dua-dua jurnal ini, dengan harapan dua jurnal ini Hmm. akan menjadi disertasinya. Ya, Nah, ya. tapi nggak laku, nggak, ya nggak laku lah gitu loh.
Udah udah ketinggalan lah. 19 tahun jurnalnya nggak laku dan masih tetap standby di uh, ruang sampah ini sebenarnya kalau mau dilihat ya. Sebenarnya ini bagian dari Project Sensei-nya tetap tercatat Oke. sebagai dalam daftar pustaka. Walaupun di apa line antri gini penularan ini Hmm, tetap tercatat ya gitu ya. tetap tercatat. Contohnya ini. Hmm? Nah, ini proyeknya ini, relatif proyeknya. Jadi Oke. bagian dari proyeknya. Jadi S3 di sana itu kita bergabung dengan profesor untuk mengerjakan proyek-proyek senseinya. Oh, apakah karena mungkin apa faktor nama dari penulis utama ini ya, akhirnya ada relate projectnya itu yang artinya bisa algoritmanya bisa membaca, bisa masuk daftar pustaka juga gitu. Enggak, ini biasanya proyek Hmm. itu kan dilaporkan, laporan proyek itu kan dilaporkan. Oke. Mahasiswa ini menulis komplainnya berapa kali, judulnya apa, Hmm. kemudian kalau misalnya dia belum masih di submit, misalnya masih Hmm. di submit, dia tetap tulis sebagai laporan saja ke pertanggungjawaban ke kementeriannya. Oh, oke, oke. Nah, akan tetapi di sini itu tidak ada satupun yang menjadi syarat utama. Nah, syarat utamanya itu ya dia harus punya volume, punya Hmm. tahun, punya seri, Ya, kemudian punya halaman. oke ya. Ya, Nah, untuk itu resmi. publishing jurnalnya. Lalu ada DOI, kemudian ada informasi lain yang memastikan bahwa tulisan ini terpublikasi. Oke, bukan impress ya, bukan Dan menunggu impres. penyuntingan ya. Betul. Hmm, Nah, hmm, hmm. oh Oke. ini ya. Terus ini dia ada pelatihan nih. Ya. Pelatihan. Oh ya, di tahun 2006 ya? Ya 2006 dengan 2003 ya saya lihat ini. Ya 2003 nih. 2004 sorry. 2004 ya, 2006 2004 ya, Digital 2004. Forensic and Ya Watermarking. katanya ikut pelatihan ya. Pelatihan. Hmm, 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 hmm. Saya cek Kursus lah mungkin gitu ya. yang namanya workshop. Hmm, Jadi di seminar itu ada yang conference, ada yang workshop, hmm, hmm. ada simposium, Oke, ada kolokium. kolokium juga ya. Ya, banyak banyak pertemuan-pertemuan ilmiah itu banyak forum-forumnya. Jadi di sini dia katakan pelatihan loh. Nah, di sini International Workshop ini adalah seminar. Nah, saya Oke. sudah cek, Hmm. sudah cek ini, Aha, oke. ini Oh ya, digital watermarking nih. 2006 ini tidak ada Oke. satupun namanya di situ tertulis. Oke. Kalau dia, nah ini Oh ya, juga itu namanya di atas ya? Nama-nama itu? di sini kan ada daftar penulisnya. Oh, daftar penulisnya. Oke, ya, Ya, ya. jadi sangat sangat tidak mungkin ada pelatihan kecuali di situ training tulisannya, training Mhm. untuk misalnya digital forensik misalnya. Kalau training keluarnya adalah apa? Sertifikasi, Ya, sertifikat. sertifikat benar. Ya. Ya. Mhm. Nah, kalau dia di Korea harusnya bahasa Korea. Sertifikatnya bahasa Korea gitu Ya, atau terus ada nilainya. nilainya ya, oke. Selain ada nilai, sertifikatnya juga Ya. ada 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 pengamannya juga, nggak sembarangan sertifikat dibuat Ya. di pasar mana gitu kan kata mereka Kayak kita itu. ya di Indonesia kan seperti BNSP ya, seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, Ya. sekarang pertanyaannya, dua Mhm. ini dia pernah melakukan pelatihan tidak ada. Jadi kalau kopite Oke. yang dia tulis ini ya kalau Ya. bahasa Dayaknya itu setengah menenjaru, setengah bohong, agak-agak bohong gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, kalau di sini kan istilahnya diklat gitu ya. Ya, Ya, nah dapat sertifikat dan jadi sebagainya. dua Tapi tidak dua ini ditemukan ya. ya. Hmm. Dari atas sudah di reject. Yang Mm-mm. ini jurnal Di ilmiah internasional penulis ketiga. terus ketiga, Penulis buku penulis ketiga. tiga, ya, Pelatihan tidak ada sama tidak ada. sekali. Harusnya di sini ada tertulis dua 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 ini. Ya. Di sini ya, nih. Nah, di session-sessionnya nih. Oh ya, di atas ya. Ya, Ingemar tetapi J. Cox, Stone Walker itu ya. ini editornya. Editor ya. Oke. Nah, jadi di sini itu adalah
International Workshop, Ayo, ya oke. kan ini kan tertulis ini, Oke, ya. ya sama nggak ada yang di sini? Nah, Sama-sama International persis Workshop, tadi. Ya, ya International udah. Workshop on Digital Forensics and Watermarking 2000. Betul. Jadi nggak ada training ya di situ ya. Di situ murni workshop, itu seminar. Workshop. Ya, Workshop itu seminar. ya. Jadi seminar, conference, kolokium, satu lagi simposium. Simposium ya. Ya, jadi banyak banyak hal gitu yang kata-kata untuk pertemuan-pertemuan ilmiah. Jadi dua Waduh. hal ini sudah gugur ya. Gugur ya yang itu. Oke. Nah, proceeding internasional. Oke, kalau ini Oke. bolehlah biar menyenangkan hatinya Oke. gitu. Tapi Ada apakah proceeding ini menjadi syarat utama juga? Salah satu syarat bagian bukan yang syarat utama itu kelulusan doktoral? bukan ini list publikasi dalam dalam kalau disertasi yang dibolehkan maju untuk disertasi adalah penulis pertama paper utama, Penulis utama, paper utama. bukan proceeding. Proceeding ini adalah tambahan, tambahan. Hmm, hmm, hmm. Nah, terus dia menampilkan di sini First International Penulis Workshop ya. workshop. Ya, Fukuoka 2006 ya itu. Oke. Betul. Nah, sementara dia tampilkan kemarin ada Third International Workshop di Kansai ya. Itu kita cek nggak ada juga Oh namanya. ya, yang di X-nya kalau nggak salah ya? Iya, di di apa namanya di YouTube-nya itu. Iya, iya. Oke. Nah, jadi dia dia hanya punya satu ini aja. Hmm. Nah, ini penulisnya sama ya, ada Sama ya. Atsushi Osa, ada Atsushi Nomura, Nomura, ada ada Hidetoshi Mike. Toshi Sensei. Nah, Oke. ini ada. Nah, apakah ini tercatat ini Hmm? proceedingnya? Kita lihat. Oke. Ada di sini. Nih. Stochastic resonance on juga. Oke. Oke. Nah, terus yang lain ini tidak ada di proyeknya Senseinya, tetapi tidak tercatat sebagai publikasi resmi. Oke. Unpublished sih berarti ya. Ya, unpublished. Oke. Kan Kira-kira kalau apa alasan unpublishednya itu? di perpustakaan tuh kan ada yang disimpan di perpustakaan tapi tidak dipublikasikan, ada kan Oke. biasanya Untuk jenis kalangan gitu. pribadi lah istilahnya Oh gitu ya, ya. untuk kalangan pribadi atau apa gitu. Tetapi kalau kita cek Ya. lagi di perpustakaannya secara sistem kemarin waktu kita cek itu Hmm? sama-sama, tidak ada tertulis sama sekali yang ini gitu loh. Berarti kan tidak ada di Ya, perpustakaan. unpublished. Hanya untuk kalangan pribadi berarti sangat terbatas. Mungkin gitu. Bukan. Jadi di perpustakaan itu tidak tercatat sama sekali kecuali yang ini, Oh, oke. yang proceedingnya. Proceedingnya aja ya. Ah, yang tercatat adalah laporan di kementeriannya. Laporannya itu karena proyeknya harus, Oh, oke. karena dia menggunakan dana ini untuk menyelesaikan proyeknya ini. Proceeding. Oke, oke, baik. Hmm. Beasiswanya itu untuk mengerjakan proyek yang ini, gitu loh. Nah, Hmm. senseinya bertanggung jawab bahwa proyek kamu ini yang harus saya laporkan. Oke. Progresnya ke progresnya seperti apa di universitas, em, em, proceeding ya, Mhm. paper, kemudian ada apalagi itu poster. Mhm. Poster itu hampir setiap semester harus ada poster loh. Oh iya ya, setiap semester harus ada poster ya. Poster. Nah, kalau ditanya poster, foto posternya ada nggak gitu loh. Itu kan Oke. poster itu poster ilmiah itu tidak jauh dari tulisan ini. Mhm. Proceeding tidak jauh dengan tulisan ini. Paper utama tidak jauh dengan tulisan yang keseluruhan ini. Artinya dalam hal ini soal metode yang digunakan. Betul. Oke, ini Baru malah. Mhm. disertasinya harus memasukkan Mhm. kelima-limanya ini. Empat lah dia Oke. dia dia punya empat nih bukan lima empat. Ya. Karena ada Hmm. ada 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 paper yang sama topiknya Oke. seperti itu. Nah, Ya, ini gugur juga ya. ya sudah gugur. Gugur nih Jadi ya. dia tidak memiliki Ya, hanya proceeding ini aja satu prosedur ini yang aja ya. dipublish ya gitu. Ya, yang ini ya. Ya. Makanya dia tulis satu aja. Mhm. Mhm. Tapi Nah, tidak dipublish ya. Unpublished ya, statusnya unpublished ya. sudah Prosedur sudah seminar. sudah 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 ketinggalan zaman teorinya. Enggak. Jadi jadi gini,
Ya, S3 itu agak agak susah karena apa? Karena kan kita harus bertarung dengan negara-negara lain. iya, iya, oke. Nah, siapa yang cepat mempublikasikan dengan topik yang sama, Mm-mm. dengan metode yang sama, akan menjadi topik kita ini akan ketinggalan, sudah terjawab topiknya. Oke. Nah, itu banyak seperti itu. Mm-mm. Nah, kadang makanya kan saya tuh punya teman yang Mm-mm. senior, yang Ya. dari Indonesia gitu kan, kita berbagi. Kadang-kadang kita dulu pakai Skype untuk Mm-mm. telepon ke Mm. teman-teman ke Ya, daerah lain ya, atau negara ya. lain, hanya untuk diskusi saja gitu. Mm. Nah, jadi Mas Irjan dari Ya. pelatihan, proceeding oke lah. Oke. Dari internasional jurnal ilmiah, international book chapter, dia bukan Mm. penulis pertama. Oke. Apalagi paten sudah bisa dikatakan reject. Reject ya. Dia, Gugur semua dia itu jurnal tidak paten. punya paten gitu. Nah, Oke. lalu, nah ini dia punya jurnal ilmiah Oke. dari tahun 2004, 2002 sampai 2004. Saya Ya. pikir dia ini tidak produktif, sangat tidak produktif sekali. Mhm. Jurnal ilmiahnya sangat sedikit sekali. Oke. Kira-kira rata-rata berapa itu? Waktu itu beliau dia masih gelar S2 ya? Magister ya? Ini. Kalau kita itu sudah pemegang sertifikasi dosen, di Mhm. kita harus menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi ya. Satu, Ya. pendidikan dan Mhm. pelajaran, Mhm. lalu penelitian, Mhm. nah lalu pengabdian masyarakat. Abdi Masa, oke. Pengabdian masyarakat ya. Nah, Mhm. pendidikan ini terkait dengan kita mengajar, Mas Irjan. Oke. Nah, Mhm. kita mengajar. Makanya saya heran kok cuma dua dia ngajar selama ini. Sementara saya bisa lima, lalu Oh iya bisa ya, oke. dua, Mhm. S2 juga ada yang ngajar gitu. Tapi lebih banyak saya ngajarnya di S1 karena Oke. eh, home Mhm. base-nya saya di S1. Jadi Oke. penelitian juga dengan Mhm. mahasiswa kita penelitian. Jadi kita harus menghasilkan penelitian minimal satu Mhm. Satu untuk semester satu ya? Atau satu tahun satu? 1 tahun satu atau Satu dua tahun. lah. Dua, kalau produktif bisa tiga lah. Kalau lewat dari itu bisa Mhm. dipertanyakan Mhm. sebagai penulis pertama. Kan ada yang misalnya penulis pertamanya bisa sampai 30 laporannya di beban kerja dosennya, itu bisa dipertanyakan Oke, oke. karena dipertanyakan itu Mhm. terkait dengan kualitas data dan kualitas penelitiannya. Ya, Nah, kecurigaan ah, soal plagiasi gitu mungkin ya? eh, tidak juga. Oke, Plagiat itu bisa dipastikan itu sudah bisa dikatakan sangat-sangat sangat rentan sekali di situ. oke. Nah, terkait dengan tadi yang ini Mhm. 2002 sampai 2004, jadi Mhm. waktu beban beban kerja dosennya itu tidak dimasukkan minimal satu eh, paper utama Paper ya, bukan utamanya. proceeding ya, Mhm. paper paper utama, baik itu lokal, biasanya kan lokal yang kita kita kirim. Nah, kalau internasional kita punya nilai tambah gitu. Nilai tambahnya Mhm. ada hal yang di sistem beban kerja dosen itu untuk bisa kita mengklaim pekerjaan kita itu bisa Oke, lebih bagus lagi. oke, oke. Nah, itu masalah prestasi. Nah, pengabdian masyarakat juga itu Ya. terkait dengan ini. Nah, Mhm. biasanya kita di dosen-dosen itu kan ada pengabdian masyarakat. Ya. Mhm. Nah, jadi ya kita mengabdi sesuai dengan profesinya kita sebagai ahli atau Ya. sebagai pengajar di Oke. bidang teknologi informasi. Nah, itu. Nah, dari jurnal ilmiah ini sangat sedikit Hmm. sekali. Itu Ya. belum bisa dikatakan ahli seperti ini. Ya, hanya 4 ya? Ya, belum. Hanya 4 Ahli jurnal ini. ahli itu kan dia diakui oleh komunitas. Nah, kalau tulisannya kini belum bisa dikatakan ahli, apalagi paten di reject, kemudian proceedingnya cuma satu, Cuma masih satu. sangat sangat levelnya sangat ini ya. Nah, terkait dengan bukunya itu how to, buku panduan, bukan buku buku riset. Oke, buku yang Nah, dimaksudkan itu buku. buku-buku yang dia terbitkan,
Oh, how to. Berarti tutorial saja gitu ya, Ya, bukan buku riset ya. tutorial saja. Hmm, Saya hmm, hmm. pertanyaannya, kemampuan seseorang itu menulis paper, ya kan dalam 1 tahun, dalam 1 semester itu satu lah, yang biasanya ya. Dalam 1 tahun berarti ada dua. Nah, kalau kita bisa lebih, bisa 3 sampai 4. Nah, bagaimana bisa menulis satu buku itu dalam 1 tahun bisa 10? Itu energi kan besar sekali itu. Hmm, hmm, Nah, saya hmm. aja untuk menulis buku aja gangguannya banyak sekali nih gangguannya, ya kan? Tetapi saya selalu akan bicara, akan menulis Hmm, buku dari hasil-hasil penelitian selama ini yang saya hmm, hmm. lakukan. Ya, tidak jauh dengan bidang yang kita geluti. Oke, oke. Nah, nah, bagaimana proceeding nasionalnya ini? Kok Ya, cuma dua, gitu loh. hanya dua prosiding nasional ya. Iya, cuma dua. Dan itu Nah, di tahun 2022 ya. nah, makanya waktu dia lulus, ngapain aja? Setelah lulus itu ngapain? Pertanyaannya, Ya. dokter itu bukan dia jadi waktu dia Hmm, proses pendidikannya. Setelah dia menyandang dokter itu, disitulah kepakaran seorang di hmm. bidangnya itu menyandang dokternya itu Ya, ya, filosofinya itu apa? ya. Nah, apakah kita bermanfaatkah untuk masyarakat atau kita menjadi bagian dari masalah untuk masyarakat ini? Nah, yang terjadi adalah Hmm. kemarin dia tidak bisa menemukan cap merahnya. Ya, Saya, ya. saya dan Joshua bisa menemukan cap merahnya dengan Artinya, metode. artinya dia menjadi bagian dari masalah. Iya, jadi penelitian itu bisa dibantah. Ya. Waktu Hmm. itu Mas Jos, saya Ya. Hmm. untuk itu dari sisi image processing kita sudah bisa bantah itu. Ya, ya, ya. Nah, nah, kemudian nih hibah penelitian, bolehlah ini hibah penelitian ya dua ini bisa Hmm. karena bagian dari ini. Pengabdian masyarakat ya sebagian itu juga ya, Iba. Penelitian, biasanya Ya. dapat penelitian. Kalau kalau dari lihat 2010, 2011 nih boleh sebagai dosen tuh Hmm. diwajibkan ya kita kalau bisa dapatkan dana tambahan seperti ini itu bagus. Oke, ya. Nah, Juga akan penelitian. tetapi yang dua ini saya nggak tahu apakah Hmm. di diseminarkan atau Hmm. ditampilkan dalam jurnal Hmm. ilmiah. Saya nggak tahu apa belum pernah ketemu ya. Mungkin Ya. nanti Ini coba kira-kira masuknya di Sinta apa di Scopus ya kalau di dalam hibah penelitian ini? seharusnya Enak. disinta, Di seharusnya Sinta ya? disinta. Sinta itu kita catatan rekodnya kita sebagai penerima hibah, Oke. sebagai kita sebagai konsultan misalnya, di mana Hmm. itu kan Hmm. ada pertanggungjawabannya. Jadi misalnya konsultan di perusahaan apa misalnya, itu Oke. ada surat tugasnya. Hmm. Nah, Hmm. surat tugasnya itu diupload lah di sistem sistem Hmm. yang namanya Sister. Kemudian nanti Sinta Hmm. ini akan menampilkan seorang ini keahliannya apa, Oke. dapat hibah apa dan sebagainya. Oke, oke, Nah, baik. terus nah ini buku-bukunya saya nggak terlalu bahas ya, Ya, karena karena buku-bukunya tentang terkait how to ya, ya how tutorial to saja. aja. Tetap saya tidak Hmm. terlalu bahas karena itu Hmm. eh, hanya faktor seberapa kuat seseorang Ya, menulis saja. ya. Tetapi yang akan saya bahas ini termasuk ini ya, Oke, ya. pengalaman profesional. Oh ya, pengalaman profesionalnya ini. Ini yang menarik juga nih. Hmm. Di Jepang, kalau dia bekerja di perusahaan Jepang, dia harus bisa bahasa Jepang. Bagi- Jadi Pak Andi kemarin dia nguji bahasa Jepangnya tidak bisa, sementara dia pengalaman internasionalnya katakan dia berbahasa Ya, Jepang. pernah bekerja dengan sejumlah institusi riset di Jepang. Ya, Ya, ini kan di sana harus bahasa Jepang bahasa loh. Jepang nih. Iya, Hmm. Tidak senior simpel saya ya. yang pernah bekerja, senior senior saya termasuk yang ada kawan-kawan yang dari Tohoku itu ya, Tohoku Pak. Aduh, saya lupa namanya. Beliau kan bahasa Jepangnya bagus. Kemudian beliau juga bekerja di perusahaan Jepang, bagus tuh. Ya, Oke. Wah, ini pertanyaan besar buat Rismon ini ya. Pengalaman profesional, tapi bahasa Jepangnya ini kan diragukan sekali. Bahkan, dari ya, 2008 sampai 2014 loh ya. ya, Nah, kenapa 2008 berarti dia sudah kembali ke Indonesia, dia ya. tidak melakukan fungsi-fungsi sebagai apa?
sebagai seorang akademisi tridharmanya Akademisi. itu. Itu satu. Oke, katanya saya online dan sebagainya. Mhm, Nah, sebagai online, kenapa tetap sebagai pertanggungjawaban di ex kampusnya? Sekali lagi, saya mohon maaf, mhm, kita menjaga etika sesama mhm. sesama Ya, akademisi, sesama ya, ini pengajar, ya. bahwa di ex kampusnya juga dari 2008 belas kan mencatatnya sedikit sekali gitu loh ininya. eh Saudara Rismon ini. Oke, ya, ya. Nah, kalau dia bekerja berarti dia kan harus ada surat secara independen ya, Independen mungkin ya. independen. Ya. Artinya di BKD-nya dia bisa lapor pernah Hmm. bekerja di luar karena ada bagian kita itu sebagai profesional. Ada Apakah saya sebagai masih ada hubungan juga dengan LIPI? LIPI. Ya, Nggak ada. nggak ada ya. Kalau Kalau mungkin, nggak ada sama sekali, nggak ada hubungan oke, dengan lembaga ini. Karena oke. dia pernah bekerja di sejumlah institusi riset. Institusi riset ya. Nah, institusi riset apa saja yang dia pernah lakukan? Dia kerjakan di sana. Oke, independen ya ini Oke, berarti. kasih tahu kita, biar kita tanyakan langsung di sana. Oke. Institusi apa gitu? Ya, ya benar. Ini yang perlu kita cari tahu ya dan Iya, dia kasih tahu, dia publish, kasih tahu ya benar. publish lah. Publish misalnya, saya bekerja di institusi ini. Kita Ya, ya, tanyakan, bisa kita ya. tanyakan nanti. Benar, benar. Ya, Pak Rismon, kira-kira lembaga atau lembaga riset mana yang di Jepang yang dari tahun 2008 hingga 2014 14. Ya, pernah melakukan kerja sama ya, pernah bekerja sana sebagai betul. pengalaman profesional ya. Nah, kalau dia pergi ke luar negeri, dia harus Oke. izin kepada Mhm. lembaganya. Dia Oke. harus izin kementerian. Ada aturannya semua. Mhm. Kalau dia pergi lebih dari berapa bulan, dia harus cuti di luar tanggungan negara. Apakah masih terima gaji Oke. 2008 sampai 2014? Kalau masih terima gaji, Oke. harus kembalikan dong, gitu loh. Karena tidak melakukan fungsi tridharma Di Dharma. pribadi, Ya. gitu. Ya, benar. Segala Nah, tunjangan juga ya, sertifikasi betul, atasnya juga. sertifikasinya juga dia dapat, harus kembalikan juga lah. Ya, Karena benar. ada yang mungkin ada teman-teman yang lain yang memang berhak Hmm. dapatkan itu, tapi Hmm. gara-gara yang seperti ini kan Mhm. Ya, eh jadi terpotong oleh rezekinya terpotong. mereka. Betul, Ya, ya, betul. benar. Mas, sekarang kan untuk mendapatkan sertifikasi ini kan Oh, sekarang wah agak sulit sangat sekali sekarang, sulit betul. sekali, Betul, bertahap-tahap ya, dengan betul, sekian banyak jurnal ya kayak betul. gitu dan butuh ekstra lagi waktu dan tenaga ya untuk eh, bisa mendapatkan sertifikasi ya luar biasa. Tapi ini ya kalau memang ulahnya responnya seperti ini ya bisa Ya, memotong rezeki kesempatan untuk pendidik yang lain gitu. ya. Ya. Nah, makanya pengalaman profesional ini selalu selalu tercatat di Hmm. sisternya. Oke. Bisa kita validasi nanti ada uploadannya dalam bentuk dokumen bahwa Hmm. seseorang ini pernah jadi konsultan misalnya di perusahaan ini atau lembaga Ya, pemerintahan ya, atau lembaga swasta. ya, ya. Itu dilaporkan bagian dari Hmm. penilaian nanti sebagai kita sebagai Ya. pertanggungjawaban sertifikasi dosen. Fungsi kita Oke. sebagai Tridharma perguruan tinggi itu ada di situ, Mas Ircan. Ya, 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 benar-benar untuk Jadi validasi. saya mau Hmm. kalau pengalaman profesional saya profesional ini ya saya bisa dikatakan ini buat gagah-gagahan aja Ya. bahwa Hmm. yang pembaca wah pernah pernah bekerja di Jepang. Saya juga pernah bekerja di Ya. sana, tetapi paruh Singkatnya ini waktu. kan riwayat riwayat kerja gitu ya. Betul, paruh Baru waktu waktu aja. ya, iya, iya, ya Jadi benar. di sana kita bantuin-bantuin di satu perusahaan yang kita kenal baik dengan Hmm. pemiliknya, kita kenal baik dengan Hmm. dia memproduksi satu alat. Hmm. Nah, Hmm. suatu saat beliau mengatakan bahwa format di Jepang tahunnya kan Hmm. tahun dulu baru bulan dan tanggal. Nah, sementara Inggris kan depan Hmm. baru Ya, tahun. Nah, ya, format ya, Indonesia sama ya Gregorian kalender ya. ya, ya. Nah, nah, hanya cuma merubah itu aja kita dianggap bekerja sudah gitu ya. Kita ditraktir makan gitu loh. Tapi bukan berarti itu bekerja full, Ya, bukan. ya.
Tuh, bukan pengertiannya yang bekerja Oh, secara profesional, tapi lain. lebih lebih pada kita membantu membantu kawan ini atau teman di satu perusahaan. Nah, Hmm. lalu ini yang lebih menarik lagi, saya tampilkan ya. Ya, oke. Nah, ini Nah, pengalaman analisis forensik untuk konten video. Postdoktoral di leb- Meike Laboratory oke. University Yamaguchi 2008 dan 2010. Ya, Oke, syarat sebuah postdoktoral itu harus punya publikasi setelah dia doktor, oke. bukan proceeding, tapi paper utama dengan yang sebidang. Hmm. Nah, sebidang kalau dia image processing, dia hanya membahas tentang image Metro processing. processing. Oke. Ya, postdoktoral itu ibaratnya bekerja di laboratoriumnya, Oke. digaji Digaji di sebagai PBS. peneliti, Dan aktif. aktif di sana dan tinggal di sana. Oke. Sekarang itu 2008 dan 2010. Ya 2010. Apakah masih ada di sana dia? Waktu itu tinggal di Indonesia di satu tempat di universitas Ya, tersebut, ex kampusnya. Kalau ya, masih ada, bisa dikatakan postdoktoralnya tidak 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 pernah dilakukannya. ya. Tidak ada lah pada itu untuk postdoktoral ini. Postdoktor tidak mungkin karena dia hanya Hmm. memiliki Hmm. satu proceeding. Dari apa jurnal apa patennya aja tadi sudah gugur ya. Betul. Publishnya tadi apa yang di unpublished tadi. Terus jurnalnya juga dan kegiatan yang lainnya itu kan banyak yang Betul. gugur ya. Betul. Apalagi yang ini masuk sebagai salah satu bentuk verifikasi juga untuk bisa masuk ke postdoktor. Ya, nah postdoktoral syaratnya itu begitu ketat sebagai peneliti. Oke. Hmm. Nah, hasilnya, goalnya juga ada dalam bentuk jurnal. Hmm. Syaratnya aja sudah sulit, Oke, apalagi keluarnya. benar sekali. Jadi maksud saya berhentilah menunjukkan apa namanya saya bilang ya sok-sokan lah kayak gitu. Saya pernah postdoktoral. Ya, ya. Ini, Di Indonesia ini banyak banyak mahasiswa asing atau hmm, mahasiswa yang belajar di luar negeri maksud belajar saya. lagi. Ya, ya. Hmm, Kemudian masih bekas mahasiswa doktoral yang hmm, sudah bekerja di universitas maupun di lembaga yang mengambil postdoktoral. Mereka selalu hmm. menghasilkan minimal satu publikasi. Per Karena di semester ya? sana bisa ada yang 3 bulan, Per 3 bulan ya? ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun gitu. Hmm, 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 Nah, hmm. kalau kalau saya lihat ini 28 9 ini 3 tahun ya dianggap ya. Dan harus produktif ya. Oh, produktif sekali. Ya. Hmm, hmm, Produktif sekali dalam ya. karena tugasnya selain komplain dia harus menghasilkan Hmm. paper utama dan juga paten. Paper utama dan paten. Betul. Oke. Sementara 2008 2010 kita tidak tidak pernah menemukan yang namanya paten, tidak Dan menemukan proceeding, proceeding. tidak Ya. menemukan paper utama. Oh, ya. Sa jadi kurikulum PT-nya ini banyak abal-abalnya juga kawan Ule satu ini. Ya. Ya kawan satu ini banyak banyak ngarangnya, ngarang indahnya terlalu banyak. Jadi berhentilah untuk menyampaikan informasi tentang diri sendiri Oke. yang orang seperti saya pun tahu bahwa persyaratan postdoktoral itu sangat sulit sekali. Ya. Nah, Nah, itu. ini Jadi luar luar biasa ya. Ini yang apa ya dari segi riwayat studinya dan karirnya dan sekian banyak tulisannya dia yang ternyata mm, terbantahkan semua ya apa yang betul. respon katakan di media, di televisi, di YouTube, punya proceeding Nah, ini itu ya terbantahkan betul. semua ya teman-teman. Nah, sekarang ini Oke. book chapternya. Yang penulisnya Nomura. Reaksi Mhm. Diffusion Algorithm for Vision System. Oh ya, oke, di book Nah, chapter. dia penulis ketiga. Ketiga. Oke. Jadi kita kan bisa baca di sini. Mhm. Nah, si
Si Makoto ini kan dari Chiba. Oke. Nah, biasa kita itu. Di mana dia berkontribusinya? Kalau saya lihat itu di Hmm. sekitar sini nih, grafik ini. Oke. Ya, cuma itu aja kontribusinya. Yang lainnya semua Nomura yang nulis. Benar Nah, ya. di Hmm. mana di mana ini kita Hmm. bisa cek ya, kita bisa cek ini. Hmm. Hmm, Sinkronnya di CV-nya yang bagian yang proceeding ini di proceeding ya. ya. Jadi kita kita cek aja proceedingnya yang ini ya. Oke. Oh ya, sinkron sama dengan apa kurve itu ya? Itu aja ya sudahlah gitulah. Membesarkan hati hati anu lah biasanya kita nggak usah, maksud saya gini, nggak usah yang bangga-bangga amat lah, biasa aja kita di lab Aduh. itu Luar, sering luar di. biasa teliti dokter. Dokter Roni luar biasa teliti. Sangat Iya, saya biasa lihat. aja yang kayak gini itu. Artinya kita berkontribusi membantu satu publikasi lagi Ya. dalam menciptakan ilmu pengetahuan itu biasa yang seperti ini, ya. Oke. Nah, jadi dari keseluruhan yang dia publikasikan bisa dikatakan satu, Oke. dia hanya punya proceeding satu, Mas Ijan. Ya. Dan itu tidak bisa menjadi syarat untuk sebuah publikasi. Oke. Dua, publikasinya in press. Impres. Artinya belum bisa dikategorikan sebagai publikasi resmi. Oke. Nah, karena dia tidak melakukan editing, review, dan sebagainya, ya sudah Ya. ditaruh di Mm. yang Mas Ijan tadi katakan sudah lewat, Sudah lewat. sudah Kadaluarsa lah. kadaluarsa. Ya. Kemudian dia dikatakan lagi dia punya paten, kan sudah Paten. di reject gitu. Siapa ya yang membahas itu? Anu Bang Bill rasanya membahas itu juga. Manggil Bang, juga ya. ya, Oke. Bang Ya. Bill. Oke. Bang Bill bagus dia membahas ini. Ya. Kemudian ada beberapa teman-teman yang lain saya lihat ya, oh, sudah mulai Ya. terstruktur cara cara mencari informasi seseorang di Ya. internet. Nah, selain itu book chapter dia cuma Book penulis chapter. ketiga. Book chapter penulis ketiga. Ya. Lalu jurnal ilmiah dia penulis Penulis ketiga. ketiga. Ya. Tidak bisa jadi syarat utama, tapi sebagai Hmm. pendukung itu bisa. Ya. Lalu dia dikatakan ikut pelatihan, Mas Oke. Ija. Di data yang kita tampilkan Ya. itu workshop, Workshop. Oke. itu seminar di situ. Namanya juga tidak ada. Ya. Belum lagi tentang apa tadi bekerja di Pengalaman profesionalnya. profesionalnya. Karena kalau dia bekerja di lembaga Heeh. resmi di Jepang, dia harus Ya. izin Ya. dari kementerian. Dia harus punya kemampuan Mm-mm. bahasa Jepangnya. Ya. Oke. Benar. Hmm. Ya. Jadi bukan yang kayak kemarin dia sempat Hmm. apa apa namanya itu sempat apa ya, kalau kalau istilah di wireless sensor network, istilah kami itu steady ya, tenang dulu gitu, baru dipancarkan baru dia ngeh gitu. Steady steady diam gitu, Ya. itu bagian dari anu biasanya dulu risetnya kami, istilahnya kami itu untuk menghemat energinya, Ya. Ya. steady itu. Nah, lalu terakhir postdocnya Mas Irjan. Postdoc-nya. Hmm. Oke. Postdoc syarat masuknya itu susah, apalagi waktu dia menghasilkan menghasilkan bentuk pertanggung jawabnya sebagai postdoktoral, itu Postdoctoral. akan lebih sulit lagi karena dia Ya. statusnya adalah Hmm. bukan student, Ya. bukan mahasiswa, tetapi Eksistensinya juga. sebagai peneliti dia. Ya. Eksistensi juga dia berada di negara mana gitu kan ketika harus di Oh, lab ataupun di kampus tertentu gitu. betul, Ya. betul. Nah, Ya. jadi bisa dikatakan ijazahnya tidak ada. Saya bisa Ijazahnya tidak pastikan ada. itu. Betul. Karena dari publikasinya aja sudah tidak ada, disertasinya apalagi. Hmm. Hmm. Nah, Ya. jadi sisi banyak sisi yang bolongnya gitu. Benar. Nah, berhenti kita mengklaim atau melabelkan seseorang itu menjadi ahli. Sementara Hmm. ahli itu dia punya kemampuan, punya sertifikasi,
pengakuan internasional, Hmm. pengakuan komunitas juga. Ada syarat-syaratnya untuk mendapatkan Ya. pengakuan sebagai ahli. Oke. Seperti itu Mas Irjan. Oke, ini luar biasa. Saya no comment. Ini sangat detail ya penjelasan dari Pak Dokter ini terkait Pak Rismon ini dengan sekian banyak data yang beliau tampilkan di CV. Akhirnya kita ulas satu persatu ini dan semua terbantahkan ya. Semua diberikan klarifikasi dan pencerahan yang sangat luar biasa dari Pak Dokter. Nah, mungkin ini Mas Irjan, Oke, mungkin saya bisa share boleh, satu silakan. lagi. Oke, ada lagi silakan. Baik. Ada ini Ya, yang menarik. Beliau bilang si siapa namanya si Rismon. Rismon katakan Oke, bahwa ya. disertasinya itu tidak bisa dipublikasikan karena rahasia negara. Ada dia di mana ya? Di YouTube siapa ya? Eh, Saya lupa. di Sentana mungkin. Iya, Oh, Sentana. mungkin mungkin Ya, saya Sentana. Ya, saya. Ya, nggak ya, terlalu benar. lihat, tapi ada sempat terucap. Nah, Ya. saya tampilkan ya. Hmm. Ini disertasinya profesornya. Tahun berapa? Tahun 76. Mhm. Ada tercatat, tapi dalam bentuk metadata. Oke. Oke, itu ya, doctoral degree. Ini ada Oh iya ya. Oke, terus. pembimbingnya. Pembimbingnya bisa Ya, dipublish tapi dalam bentuk metadata. betul. Nih, doctoral thesis loh. Ya, ya, ya. Ya benar. Di bawah degree-nya Doctor of Engineering Tahunnya tuh 76 ya. Ya, artinya 1976. saya juga baru lahir tuh tahun 76 itu beli si Risman kan lahir sensei. 77. Dia 77. Muslim Ya, April 77 dalam CV-nya ya, itu. betul. Nah, ini ditampilkan di Kyushu. Ya. Oke. Beliau sensei ini kan lulusan Kyushu University. Wah. Nah, Berarti ini tidak bisa dibantah lagi kalau dia bilang disertasinya tidak boleh dipublish karena rahasia negara ya. nggak ada, tetap bahwa masuk ke dalam sistem itu abstrak, harus Abstrak, masuk oke. dengan selain abstrak, metadatanya juga dimasukkan karena itu adalah Hmm. bentuk pertanggungjawaban akademis di seluruh dunia. Oke. Syarat kelulusan itu disertasi. Ya, 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 Nah, ya. apa yang dia bilang kemarin yang di media di Hmm. iNews ya, Hmm. saya lihat itu bahwa syarat kelulusan itu adalah paten. Nah, Paten, paten itu ya, dari ya, reject ini ya, gimana ceritanya nih Mon? Lalu papernya juga di reject juga gitu, ya. unpublished gitu. Unpublished, papernya unpublished. Ya, Terus syarat kelulusan kamu apa gitu loh? ya, Oh, karena saya apa student eh, ya. Mabuka Buso gitu. Oke. Mabuka Buso itu kan beasiswa, instrumen aja gitu. Hmm. Peluang tidak lulus itu sama besarnya peluang dia dapat gitu loh. Betul. Nah, saya tampilkan satu lagi Boleh, temannya silakan. Oke. temannya yang Hmm. temannya yang sesama yang menulis. Oke. Hmm. Ini judulnya Determining Motion Field Under Non-Uniform Illumination. Oke, Indonesian. Call number. Ini kalau di dibuka ya, Heeh. beginning reading. Nah, Ini disertasi ya, ya? ini disertasinya Oke. milik si penulis pertama yang diakuinya itu dan Oke. pemilik paten Atsushi Nomura ya? Namura. Nah, Oke. ini kan seseorang yang menulis disertasi selalu kita itu mengelis seperti ini. Daftar Hmm. publikasinya karena yang di YU di tempat dia belajar di Yamaguchi Daigaku Ya, syaratnya adalah satu disertasinya, dua ya. abstraknya, tiga Abstrak. list publikasinya. Mm. Nanti dicek dari dewan komite komite ininya. Abstrak ini bersama metadatanya ya? Ya, ini kan Mm. list daftar jurnalnya ya. Lihat daftar Oke. jurnalnya. Judulnya apa, volumenya apa, Volume berapa nomornya apa, nomor? nomor Page. 5 ya, page-nya. Nah, Oke. punya Oh, dia aslinya kan nggak ada bagiannya sama dia ya? sekali. Ya, punya Bagiannya. dia kan nggak ada punya punya dia kan nggak ada punya punya volume nomor dan Oke. page-nya.
Oke, Nah, oke. dari situ itu bisa dikatakan komite kemungkinan besar tunggu publikasi dulu baru kamu bisa maju disertasi. Seperti itu Oh. biasa. Nah, Mhm. kemudian kita lihat ya. Nah, ini kan daftarnya ya. Mhm. Nah, daftar publikasinya. Mhm. Ini punya Susi temannya Nomura. satu. Ya, yang teman sesama penulis yang pertama itu. Ya. Ini tercatat loh ini. Di Simulation. mana nih kita lihat. Nah, related Ya, related. disertasi. Related dissertation. Oke. Determining motion fields under non-uniform illumination ya. Oh, Oke. masa gini logikanya, Mas Ijan. Kalau Ya. pembimbingnya aja publish, masa Mm. sih dia lebih nggak mempublish Eh. disertasinya. Jadi bisa dikatakan Mm. nggak ada sama sekali. Disertasinya tidak ditemukan ya, apalagi Bukan tesis tidak itu ya. ditemukan, memang tidak ada. Tidak ada ya. Memang Disertasi tidak ada. maupun tesis ya. Disertasi, Mengaku. tesis S2, Mm. Mm. S3, paper, Ya. paten, postdoc, Ya. nah, itu Ya. nggak ada. Ini Mungkin sudah itu. sangat kuat nih untuk membantah, membantah lagi dia ini. Iya, Hmm. nah makanya ini kan, nah relatif projectnya sama, Ya. projectnya tadi sama Hmm. dengan yang kawan-kawannya lain karena dalam satu lab. Oke. Nah, bayangkan yang ini bisa, ini kan tahun 94 ya, artinya ini Ya. kan associate profesornya dulu, Ya, ya. kawan-kawannya itu. Hmm. Nah, bisa kita lacak kawan-kawannya dia publikasi tesisnya tidak, jurnalnya tidak. Kalau ada, pasti Hmm. bisa dikatakan punya dia memang Hmm. gagal tanpa membawa hasil gitu. Ya. Gagal tanpa berita juga ya dia. Betul. Hmm. Nah, mungkin itu bahwa seluruh, Hmm. karena negara Jepang ini Hmm. rapi secara administrasi, Ya, ya. Hmm. rapi, setiap kita proses track record akademik kita Hmm. terbaca. Ya. Nah, jadi bahkan bukan 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 tidak mudah kita mencarinya, justru kita mudah mencari di mana Hmm. track record seseorang ini pernah belajar atau setelah dia Oke. lulus itu bisa dilacak hasilnya gitu. Baik. Nah, mungkin itu Mas Ijan. Baik, baik. Ini luar biasa. Di sesi kali ini sangat detail ya, dan saya sangat terima kasih ya mendapatkan pengetahuan baru juga ya dari terkait dengan akademisi ya, akademis ya, di dalam bidang akademis ya. Ya teman, ini juga menjadi pelajaran juga buat teman-teman akademisi yang lain ya, untuk bisa lebih apa istilahnya, teliti juga ya, ataupun lebih rapi juga nanti ketika menulis jurnal ataupun apapun lah yang Ya, menjadi satu persyaratan kelulusan ya. Dan ini salah satu kunci juga untuk kelulusan doktoral di Yamaguchi. betul. Dan ini tidak bisa dilewatkan satu persatu karena sebelumnya kan Risman mengatakan dia memiliki paten, tapi patennya ini yang dia gagah-gagahkan sebagai syarat Iya. kelulusannya, ternyata patennya ditolak Ya, ya, rejection ya. Tadi ya. sudah dipresentasikan. Berharap ini mendapatkan klarifikasi. Tapi ada satu hal yang terganjal, bahwa pengalaman profesionalnya ini yang kita akan kejar ya. Ke depan Hmm, kira-kira lembaga riset mana yang dia pernah bekerja di Jepang, ya. kita akan mencari dan memverifikasi Hmm, apakah pernah di sana, sistem kerjanya apa, metodenya seperti apa. hmm, Karena ya kalau kita sinkronkan lagi dengan aktivitasnya dia sebagai dosen di sini, bagaimana dia membagi waktu di sana. Itu yang perlu kita kejar ke depan. Sesi kali ini saya rasa luar biasa ya. Mudah-mudahan pemirsa seluruh Indonesia merasa tercerahkan ya dengan informasi yang disampaikan, disajikan oleh Pak Dr. Roni. Kita doakan untuk Pak Dr. Roni selalu sehat ya dengan aktivitas di tempat risetnya ya, yang mungkin sangat hektik, dan ya semoga gelar profesor cepat tersematkan ya. amin. Ya. Ya, baik. Salam buat keluarga semuanya Pak Dokter. Terima kasih Mas Terima kasih banyak. Ijan. Terima Ya. kasih banyak ya. Terima kasih. Sehat Ya. selalu. Baik, baik.